Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Roro Lintang Suryani selaku penguji 1, yang saya hormati Ibu Emma Wahyuningrum selaku penguji 2, dan yang saya hormati Ibu Nur Yunida Triana selaku penguji 3. Perkenalkan, saya Anggreni Nurdiana dari Prodi S1 Keperawatan 8B, Fakultas Kesehatan, Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya akan memaparkan hasil skripsi saya. Judul penelitian saya adalah hubungan pola makan dengan status gizi mahasiswa Universitas Harapan Bangsa Literatur Review. Latar belakang. Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat memengaruhi status gizi. Dengan pola makan yang sehat dan seimbang, tentu akan menjaga kesehatan dan mendukung kelancaran aktivitas, terutama bagi individu yang memiliki aktivitas keseharian yang padat, misalnya pada mahasiswa. Data Research Riskes Test 2018 menunjukkan status gizi penduduk usia lebih dari 18 tahun dalam 5 tahun terakhir ditemukan adanya tren kenaikan prevalensi pada status gizi obesitas yang cukup besar, yaitu dari 14,8% menjadi 21,8%. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sharofi 2019 menyimpulkan bahwa semakin berat stres yang dialami, semakin memicu terjadinya emotional eating sebagai bentuk coping, sehingga terjadi konsumsi energi dan lemak yang semakin tinggi pada mahasiswa. Hal ini tentu perlu perhatian khusus untuk mengurangi terjadinya status gizi lebih, baik overweight maupun obesitas. Tujuan penelitian. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan pola makan dengan status gizi pada mahasiswa. Sedangkan tujuan khusus yang pertama adalah mengidentifikasi kebiasaan pola makan mahasiswa, yang kedua mengidentifikasi status gizi mahasiswa, dan yang ketiga menganalisis hubungan pola makan dengan status gizi mahasiswa. Manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada perkembangan ilmu keperawatan, khususnya keperawatan dasar manusia dalam memperbaiki dan mempertahankan status gizi seimbang dengan mengatur pola makan. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan ajang sharing bersama dan juga sebagai evaluasi terhadap pola konsumsi makanan dan kondisi status gizi pada mahasiswa. Kemudian bagi institusi pendidikan, hasil penelitian hendaknya menjadi referensi tambahan untuk pengembangan pengetahuan dalam pendidikan dan dapat dimasukkan ke dalam kurikulum guna menambah pengetahuan terkait ilmu gizi tentang pola makan dan status gizi. Kajian hasil-hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan 10 jurnal, yaitu 3 jurnal internasional dan 7 jurnal nasional. Kemudian jurnal berisi bahasan mengenai pola makan dan status gizi para mahasiswa. Jurnal menggunakan metodologi penelitian yang berbeda-beda dan hasil dari jurnal menyatakan hasil yang serupa dan mendukung tema penelitian ini. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah literatur review. Literatur review adalah serangkaian teori, temuan, dan penelitian terdahulu yang dijadikan landasan kegiatan penelitian selanjutnya dalam menyusun kerangka pemikiran dari masalah yang sedang diteliti. Kemudian untuk metode adalah deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi atau kelompok tertentu secara akurat. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, di mana data sekunder adalah data yang didapatkan bukan dari pengamatan secara langsung, tetapi diperoleh dari hasil penelitian terdahulu. Sumber informasi penelitian ini diperoleh dari database yaitu PubMed dan Google Scholar. Cara pengumpulan data, yang pertama, mencari jurnal atau artikel ilmiah sesuai keyword pada database PubMed dan Google Scholar. Dan yang kedua, pengumpulan data sesuai dengan kerangka PICO, yaitu di mana kerangka PICO adalah P-nya population atau problem, I-nya intervention,
C-nya comparison, dan O-nya adalah outcomes. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, pola makan. Pola makan merupakan gambaran kebiasaan seseorang mengonsumsi makanan sehari-hari dalam pemenuhan gizi. Penyebab kejadian obesitas adalah pola makan yang buruk. Kebiasaan yang dilakukan seperti melewatkan waktu makan atau meal skip, konsumsi fast food dan soft drink, serta camilan yang tentunya memiliki kandungan gizi yang rendah. Porto Arias 2017 dalam penelitiannya mengatakan, mahasiswa mungkin memiliki pola makan yang buruk terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari rumah. Mahasiswa yang tinggal di kos memilih membeli makanan dari luar sehingga kurang memperhatikan kandungan zat gizi dari makanan yang dikonsumsi. Kemudian status gizi. Status gizi dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu kurang, normal, dan lebih. Banyak faktor yang mempengaruhi status gizi, yaitu tingkat pengetahuan, asupan makanan yang masuk, dan aktivitas fisik. Semakin rendah pengetahuan mahasiswa tentang gizi, maka semakin besar kemungkinan sulit mempertahankan status gizi normal. Kemudian di Naftali 2018, dalam penelitiannya menyimpulkan, sebagian besar mahasiswa yang memiliki angka kecukupan gizi baik didukung dengan kebiasaan pola makan yang baik. Mahasiswa dengan konsumsi makanan berisiko diikuti aktivitas yang sedang memiliki status gizi yang tidak normal atau bisa dikatakan gemuk. Semakin berlebih status gizi, maka body image semakin negatif. Hubungan pola makan dengan status gizi. Pola makan yang baik memberikan dampak atau status gizi yang baik. Penelitian Dwira 2017 menyatakan bahwa terdapat hubungan pola konsumsi makanan dengan status gizi pada mahasiswa. Dengan asupan energi yang cukup, mampu menjaga status gizi tetap normal. Penelitian Amrul 2018 juga menyatakan pola makan berhubungan dengan status gizi ditujukan dari kebiasaan mahasiswa yang mempunyai status gizi lebih atau obesitas memiliki pola makan yang buruk. Faktor kesukaan dan kemudahan memperoleh makanan juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan makanan pada mahasiswa. Kesimpulan, pola makan yang buruk dapat dilihat dari bagaimana mengatur jenis makanan. Pola makan yang buruk terjadi pada mereka yang tinggal jauh dari rumah atau mahasiswa yang tinggal di kos dengan jenis konsumsi pangan berupa fast food dan soft drink serta camilan. Status gizi yang baik menggambarkan kondisi tubuh yang baik. Status gizi berlebih maupun kurang dapat memicu gangguan kesehatan. Baik pola makan dan status gizi, keduanya memiliki keterkaitan guna mempertahankan kesehatan. Dengan asupan energi yang cukup, mampu menjaga gizi tetap normal. Rekomendasi. Yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan meneliti faktor lainnya yang memengaruhi status gizi. Yang kedua, diharapkan dengan penelitian ini mahasiswa dapat mengetahui dampak dari pola makan yang buruk terhadap status gizi sehingga mampu lebih baik lagi dalam memilih konsumsi sumber energi atau makanan. Yang ketiga, untuk mahasiswa khususnya pada kelompok yang memiliki aktivitas yang padat dan kurang olahraga perlu dalam memperhatikan pola makan dan mempertahankan konsumsi makanan yang bergizi seimbang agar terhindar dari penyakit tidak menular akibat obesitas. Pada hasil penelitian, laki-laki lebih beresiko mengalami kegemukan. Dari hasil tersebut, diharapkan lebih diperhatikan pola makan terutama pada konsumsi buah dan sayur serta makanan yang mengandung gizi seimbang guna mempertahankan status gizi yang baik. Dan yang kelima, tingkat pengetahuan tentang pola makan yang ideal dan pencegahan penyakit diharapkan semakin tinggi di kalangan mahasiswa, khususnya Fakultas Kesehatan, sehingga diharapkan kepatuhan mereka terhadap pola makan sehat juga semakin tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.